Kemerdekaan Indonesia dapat dicapai karena bantuan seluruh elemen masyarakat, mulai dari laki-laki, perempuan, orang tua, anak muda, semuanya terlibat untuk kemerdekaan, termasuk pula para keturunan Tionghoa yang menetap di tanah air. Tanpa pandang bulu, tanpa melihat ras dan suku, para pejuang keturunan Tionghoa ini bertarung mati-matian membela rakyat. Perjuangan itu ditempuh melalui berbagai cara. Ada yang terjun di arena pertempuran, terlibat dalam ranah politik, hingga bergerak sebagai mata-mata dan tenaga medis. Berikut adalah keturunan Tionghoa yang menjadi pahlawan nasional. Dia adalah John Lee, atau yang kerap dipanggil Daniel Dharma, adalah pejuang keturunan Tionghoa. Lahir di Manado 9 Maret 1911, John Lee merupakan perwira angkatan laut di masa penjajahan Jepang. Awalnya, dia menuntut ilmu di sekolah berbahasa Belanda, Holland Chinese School dan Christological School di Manado. Namun ketika menginjak usia 17 tahun, dia nekat pergi dari kampung halamannya menuju Batavia untuk mendapatkan pendidikan militer. Salah satu kontribusi besar John Lee yang membuat namanya terkenal adalah berhasil menembus blokade Belanda di Sumatera dan menukar komoditas Indonesia dengan senjata. Kapal yang dipimpin oleh Laksamana Muda ini juga sangat lincah, selalu lolos dari bidikan musuh. Pada tahun 1950, Lee juga dikenal aktif dalam menumpas gerakan pecah belah Republik Maluku Selatan dan pemberontakan PRRI. Masih banyak lagi kontribusi John Lee terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah kenapa akhirnya Lee dianugerahi gelar pahlawan nasional di tahun 2009 pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kisahnya bermula saat John Lee berusia 17 tahun kabur ke Batavia karena ingin menjadi pelaut. Di kota ini ia mengikuti kursus navigasi sambil menjadi buruh pelabuhan. Setelah itu, John Lee menjadi klerk mualim 3 pada kapal Koninklijke, perusahaan pelayaran Belanda. Pada tahun 1942, John Lee bertugas di Khorramshahr, Iran dan mendapatkan pendidikan militer. Ketika Perang Dunia II berakhir dan Indonesia merdeka, dia memutuskan bergabung dengan Kesatuan Rakyat Indonesia Sulawesi sebelum akhirnya diterima di Angkatan Laut Republik Indonesia. Semula dia bertugas di Cilacap, Jawa Tengah dengan pangkat kapten. Di pelabuhan ini selama beberapa bulan dia berhasil membersihkan ranjau yang ditanam Jepang untuk menghadapi pasukan sekutu. Atas jasanya pangkatnya dinaikkan menjadi mayor. Kemudian dia memimpin misi menembus blokade Belanda guna menyelundupkan senjata, bahan pangan dan lainnya. Daerah operasinya meliputi Singapura, Penang, Bangkok, Rangun, Manila dan New Delhi. Menurut kesaksian Jenderal Besar TNI A.H. Nasution pada 1988, prestasi John Lee tiada taranya di Angkatan Laut karena dia adalah Panglima Armada TNI Angkatan Laut pada puncak-puncak krisis eksistensi Republik, yakni dalam operasi-operasi menumpas kelompok-kelompok separatis seperti Republik Maluku Selatan, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, dan Perjuangan Rakyat Semesta.